Nah, ini kan dari apa ini? Ini kan pertama tugas dalam lokakarya kan tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 sudah RPP kan. Nah, ini tugas 1 ini, tugas 1 dan 2 tentang KIKD. Ya, Pak. Oke, kalau saya tanya ini, indikator merujuk ke mana atau bersumber dari mana? Dari KD, Pak. Ah, begitu. Dari KD. Kalau KD sumbernya dari mana? Dari KI, Pak. Ah, iya iya KI mau dari mana lagi gitu. Kalau KD ya dari KI gitu. Dari mana lagi? Kecuali kalau saya tanya ini, kalau KI dari mana? KI dari mana? Lupa, Pak. Ah, kalau KI ini kalau Pak Arison jawab tadi dari KMA masih saya benarkan. Oke. Tapi dia ada rujukannya di KMA itu apa gitu. Itu maksudnya. Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira kalau KI ini dari mana? Enggak terbayang. Enggak terbayang, Pak. Ah, KI ini dari SKL. Standar kompetensi lulusan. Apa kira-kira? Pak, dari SKL, Pak. SKL atau profil lulusan. Jadi dari profil lulusan, profil lulusan dijabarkan menjadi KI, KI dijabarkan menjadi KD. Hanya saja dua ini termasuk juga SKL atau tiga. Yang di sini kan hanya dua kan, satu lagi tidak ada di sini gitu. Nah, tiga hal ini itu dirumuskan oleh pemerintah pusat. Kalau kita Departemen Agama lewat Menteri Agama, namanya KMA, keputusan Menteri Agama. Jadi berdasarkan KMA. Iya, Pak. Oke. Kalau Benca Pak Arison jelaskan KIKD. Apanya, Pak? Ya, bagaimana hubungan antara KI dan KD ini? Apa penjelasan Pak Arison? Hubungan KD dan KI atau KI dan KD. Hubungan KD dengan KI, kalau KD itu eh, Heeh. penjabaran dari kompetensi inti, Pak. Oke. Hmm. Kan dari KI. Kebetulan KD Pak Arison ini kan ada 3.1, Iya, Pak. 2.3, 3.3, 4.3. Nah, tiga, terutama yang tiga ini. 3.3 ini jabaran dari mana ini? Eh, 3.3. Ah, yang ini 3.3 jabaran dari KI 3, KD 3, Pak. bukan. 3.3 ini dijabarkan dari mana? Dari KI 3, Pak. Oke, begitu to the point ya. Jadi Iya, Pak. 3.3 jabaran dari KI KI 3. titik tiga gitu ya. Atau 1.3 jabaran dari mana? KD 1.3 jabaran dari Jabaran dari KI titik 1, Pak. KI titik satu. Oke, kode satu ini apa artinya ini? Kode 1 itu artinya KI 1, Pak. KI satu itu apa? KI 1 tentang sikap, Pak. Sikap apa? Sikap sosial, Pak. Salah itu. KI 2 sikap sosial. KI 2 yang saya tanya KI satu gitu. KI 2 benar. KI satu. Apa lagi saya, Nah, Pak? dia mengingat-ingatkan itu aja Pak Rizwan. Jadi tidak usah apa-apa benar. Yang satu, KI satu, ya. yang bisa lupa yang itu, Pak. Yang ingat KI 2 sosial, KI 3 Ya.
Ya, KI Eh, 2 sudah oke, sosial atau ya sikap itu sikap sosial. spiritual, Pak. Oke, jadi KI 1 itu sikap religius atau spiritualitas. Aspek spiritual, KI 2 aspek sosial, KI 3 aspek Keterampilan, eh eh pengetahuan, Pak, pengetahuan ah, kognitif. oke oke oke. Jadi KI 3 aspek kognitif ya. Iya, Pak. KI 4 Keterampilan, Pak, metakognitif. bukan bukan bukan. Psikomotor, Pak. Psikomotor ya. Jangan ragu-ragu itu. Itu tidak boleh ragu-ragu ini dasarnya ini. Jadi Iya. satu sikap Religius. spiritual, dua sikap sosial, tiga kognitif atau pengetahuan, empat psikomotorik atau keterampilan. Iya, Pak. Oke. Kalau saya tanya hubungan antara indikator dengan KD gimana? Indikator. Indikator itu eh, penjabaran dari KD, Pak. Oke. Coba 3.31 ini. Coba dibaca. Menganalisis konsep. Yang ini ya, angka ini. Bagaimana cara membaca angka 3.3.1? Iya, Pak. Coba. KI 3, KD 3, indikator yang pertama, Pak. Ya KI 3 itu apa? Coba baca langsung. KI 3 memahami, Kok menerapkan dan kognitif oh, ya, kognitif. Ini kognitif juga ya. Jadi KI 3 itu kan tadi aspek kognitif pengetahuan, kan? Pak. Iya, Pak. Pengetahuan, pengetahuan. Ini eh, kan menganalisis konsep akidah Islam pada masa Rasul. Itu kalau di sini kan 3.3.1. Mana Iya. itu? Yang mana? KD-nya yang mana? Eh, KD-nya ya. Kalau Meng- indikatornya kan 3.3.1. Iya, Kalau Pak. KD-nya yang mana? Menganalisis konsep akidah Islam pada masa Rasul, sahabat dan tabi'in. KD indikator 3.3, Pak. Ini bukan indikator, ini KD. KD Jadi yang ketiganya, Pak. iya, KD 3.3 gitu ya. Oh, tiga titik Nah, tiga. KD titik tiga. KD titik tiga ini karena dia ada masa Rasul, sahabat, tabi'in. Kalau 3.3.1 kan hanya masa yang indikatornya masa. Rasulullah saja, Pak. Jadi berarti 3.2-nya masa. Oke, bukan ini dua, sorry. Yang ini. Ini masa Rasul. Kenapa bisa 3.3.1-nya dua kali Pak Arisan? Salah ini. Ini Oh, tiga salah. titik tiga titik tiga titik satu. Ini kok 3.3.1 lagi? Eh, kemarin itu maunya bikin dua itu, Pak. Enggak kan memang dibikin dua ini. Kenapa kodenya satu? Ini kan dua ini. Ini menganalisis konsep akidah Islam pada masa Rasul. Ini menganalisis konsep akidah Islam pada masa sahabat dan tabi'in. Gitu. Kenapa Eh, 3.1
3.3.1 dia. Kenapa sama kodenya dengan yang ini? Yang di atas. Gini Pak. Nah, Kemarin itu kan kita ngambilnya satu sekali pertemuan ini satu EPP tentang akidah pada masa Rasulullah. ya enggak apa-apa. Nah, Ini 3.3.1 masa Rasulullah satu. Masa sahabat satu lagi. Tapi kenapa 3.3.1 gitu? kesalahan saya coba. Seharusnya Padahal di sini kan memang 3.3 itu masa bisa dibagi tiga gitu. Jadi 3.3.1 masa Rasul. Bisa juga dibagi masa sahabat saja. Berarti 3.3.1.2. Karena ini satu masa Rasul pertama, satu masa sahabat dua, masa tabi'in tiga. tiga. Kalau Pak Arison hanya membagi satu, berarti ini 3.3.3.1 menganalisis masa Rasul, sahabat, dan tabi'in. Nah, tapi kan Pak Arison membaginya dua kan? Kalau itu nanti ragu Pak Arison jadinya. Kalau yang ini saya masalahnya ke sini. Di sini kan Pak Arison membagi, ini kan sebenarnya tiga bagian ini. Iya Pak. Rasul, sahabat, tabi'in. Nah, di sini Pak Arison bagi 3.1 itu hanya, mana bukan ini dua. Hanya pada masa Rasul. Kalau begitu yang satu lagi, Yang di bawah ah, itu sebenarnya itu untuk pertemuan kedua nanti itu Pak. iya Yang tapi jangan ada Rasul lagi. Rasul oh kan gitu. sudah di pengulangan, kan sudah di atas tadi. Oh iya ya. Berarti itu dihapus nanti Pak ya. Bukan dihapus, yang Rasulnya iya, karena Rasulnya kan sudah ada di 3.3.1. Iya. Rasul, masa Rasul Pak Harrison jadikan satu kali pertemuan. Iya Ya Pak. kan? Iya Pak. Sedangkan sahabat dan tabi'in satu kali pertemuan gitu kan. Iya Pak. Tapi jangan dimasukkan lagi Rasul gitu. Oh, Berarti hapus tiga kali rasulnya. lagi pertemuannya jadinya. Iya Pak. Dihapus Ah, ya rasulnya itu yang bagian keduanya itu Pak. Ya terserah kalau Pak bagi tiga dia ya berarti Rasul, sahabat dan tabi'in. Kalau dibagi dua, dia sahabat dan tabi'in. Jadi Rasul, masa Rasul, satu bagian, sahabat dan tabi'in, satu bagian lagi, dua bagian. Jadi sebenarnya kan ini bisa mau dibagi tiga, oke. Mau dibagi dua, oke. Mau satu kali juga tidak ada masalah. Yang angkanya tetap itu Pak 3.3.1 angkanya tetap Kalau Pak Arison bagi jadi dua, 2. berarti kan satu dua. Kalau dibagi tiga, berarti satu dua tiga. Oh, 1 2 sih. Kalau di sini tiba di sini oke nih ya 3.3.1.1 masa Rasul, masa sahabat ini oke nih. Ini duanya, dua dari satu yang ini. Kalau di sini seharusnya ini, ini yang satu, yang ditujuannya satu. Ini ditujuannya dua sahabat, tapi sahabat dan tabiin. Oh, sobat dan tabi'in. Oke, tapi nanti habis di apa kita dari bentuk hubungannya bisa Pak Arison berikan penjelasan. Nanti kalau begitu didalami lagi modulnya Pak Arison ya, Iya, insya Allah Pak. modul. Jadi dia ke modul. Oke, nanti saya khawatir habis oleh kita saja waktu berapa menit tadi ini. Kemarin ada apa berapa menit seorang? 40 menit Pak.
Oh, 40 menit masih ada waktu. Nah, di sini nggak ada waktunya terdekat apa Pak? Entah mana cara Pak? Ini kan di jam saya kan ada ini 13:23. Kita mulai dari 13 tadi, baru baru setengah jam, masih ada 10 menit lagi. Oh, iya Pak. Ini di komputer saya ini nampak kan? Di sudut Nampak Pak. kanan ini, kan? Nampak Pak. Oke. Jadi kalau tujuan adalah penjabaran dari indikator Pak Rison Indikator ya. Pak. Nah. Ah, ah. Oke, tujuan. Gimana cara merumuskan tujuan? Merumuskan tujuan eh, harus ada unsur ABCD-nya kemarin Pak. Nah, di sini mana unsur ABCD-nya? Melalui kegiatan mengamati per poin peserta didik Pak. Iya, maksudnya ABCD-nya apa? A-nya apa gitu. Yang mananya Pak? Iya, dari Yang tujuan ini kan ABCD. A-nya yang mana? A itu apa? B itu apa? Dan mana gitu. A-nya audiens Pak, peserta Nah, didik. audiennya mana audien di tujuan Bapak ini? Peserta didik Pak. Oh, oke. Audien itu artinya kan pendengar kan? Iya Pak. Atau peserta didik. Jadi oke. Audien. Terus apa lagi? Eh, BH behavior Pak. Behavior itu apa? Keinginan yang akan Enggak, maksudnya behavior itu apa? Kalau audien, pendengar, dalam hal ini peserta didik. Kalau behavior, apa yang akan kita capai Pak? enggak. Artinya saja dulu, harus paham Pak dulu artinya saja. Baru bisa. Behavior itu apa? Kata dasar. Arti dasarnya. Degree kriteria Behavior apa? Behavior. kondisi perilaku Pak. Oke. EBI behavior itu perilaku. Mana kata yang menunjukkan perilaku di situ? Perilaku dapat nggak ada kayaknya Pak. Ya ada lah. Ada Pak. Memperjelas Pak. Perilaku memperjelas konsep itu Pak. Bisa. Peserta Memperjelas. didik dapat ya peserta didik dapat memperjelas itu Pak. Memperjelas itu kan menjelaskan itu kan perilaku ya. Atau juga mengamati perilaku juga itu. Oh iya. Mengamati, astagfirullah. Lalu C, A, B, C. C-nya condition Pak. Kondisinya apa? Kondisi Pak. Jadi kondisi bisa di sini memang mengamati bisa kondisi. Kondisinya bagaimana? Kondisinya dalam mengamati PowerPoint. Nah, perilakunya memperjelas. Iya Pak. Terus yang ketiga, empat, Degree Pak. degree itu apa? Degree kriteria Pak. Kriteria itu apa maksudnya? Kriteria. Ciri-ciri Pak. Kriteria itu level capaian, tingkatan capaian. Kalau di sini mana? Di sini? Level tingkatan. Kalau di tujuan Pak Rison ini mana? Peserta didik dapat menjelaskan konsep akidah Islamnya Pak. Dapat Nah, menjelaskan konsep akidah Islam pada masa Rasulullah. Degree.
Belum. Di sini tidak ada degree-nya. Oh, tidak ada degree, Pak. Tidak ada degree-nya. Degree itu tingkatannya gimana? Benar, Tepat. tepat, tepat. Pas. Kalau benar, apa tingkatannya menurut Pak Arison? Kalau Pak Arison tingkat-tingkatkan. Supaya dia jelas dia degree. Peserta didik dapat memperjelas konsep akidah Islam pada masa Rasulullah dengan benar, Pak. Dengan benar. Iya, maksudnya tingkatannya benar itu satu benar. Di atasnya apa kalau dia tingkat atau di bawahnya apa? Gitu, logikanya. Kurang benar. Kurang benar berarti di bawahnya ya. Ya, di bawah benar, Oke. kurang benar, Kalau di atasnya, tidak benar, Pak. kalau di atasnya, kalau di bawahnya kurang tadi, itu tidak benar itu di bawah kurang tadi itu. Atau salah, kira-kira kalau tidak benar kan salah di bawah sekali. Kalau di atasnya kan tadi benar. Di atasnya apa? Sangat benar, Pak. Oke, itu yang namanya tingkatan Pak Rison. Ya, Pak. Bertingkat-tingkat. Itu namanya degree. Harus ada degree itu di sini, ya, Pak Iya, Rison Pak. ya. Iya. Jadi gitu. Jadi ABCD kan ada di modul kan. Ada, Pak. Eh, jadi Pak Rison lihat lagi modul setelah ini. Iya, Pak. Jadi supaya lebih apa lagi? Kalau ini apa? Ini kan Fakta, Pak. ini kan materi pembelajaran ya kan? Iya, Pak. Materi itu bisa berupa fakta, bisa berupa apa lagi? Konseptual. Konseptual, prosedur, metakognitif. Iya, Pak. Nah, kalau fakta apa maksud? Kalau bahasa kitanya apa fakta? Fakta. Sesuai dengan yang sebenarnya, Pak. Apa maksudnya? Eh, Fakta itu sesuai dengan kenyataannya, Pak. Kapan sesuatu disebut sebagai fakta? Sesuatu apabila disebut fakta. Ketika sesuatu itu tidak memiliki perubahan, Pak. Oke, jadi fakta fakta itu kan kejadian Pak Risan ya. Fakta itu kejadian sesuatu yang terjadi gitu ya. Iya, Pak. Nah, sesuatu yang terjadi untuk menunjukkan dia fakta atau tidak, atau memang benar terjadi atau tidak, setidaknya bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, ada kata yang menunjukkan tempat di mana terjadinya. Lalu yang kedua, ada kata yang menunjukkan waktu kapan terjadinya. Jadi kalau sudah ada kata yang menunjukkan itu, dua hal itu sudah bisa kita sebut sebagai fakta. Contoh, contoh Pak Arson. Bisa Iya, Pak Pak. Arson. Ya, apa contohnya? Contoh. Eh, Berdasarkan materi ini, Pak. Ya, enggak mesti. Contoh di yang lain juga tidak ada masalah. Sejarah, Pak. Ya, apa contohnya? Contoh apa contoh? Contohnya penyimpangan akidah pada masa Rasul, Pak. Oke, contoh yang paling nyata itu A. Harrison dan Wedra Aprison sedang ujian kompre pada jam 14.32. Oh iya, Pak. Pas Ah, tempatnya ah, adalah
waktu ada. Harrison bercakap-cakap dengan Wedra Aprison di Zoom, di Zoom meeting. Gitu. Ini Harrison panggilnya Pak Son ya? Iya, Pak. Nah, Sama, sama panggilan kita berarti. Saya Alhamdulillah. ini juga Mudah-mudahan saya seperti Bapak juga nanti, Pak. Nah, enggak mesti seperti saya tidak ada yang perlu diharapkan Pak Harrison. Enggak ada yang biasa aja, kebetulan saja enggak, Pak, saya. saya tanya-tanya di kampus UIN, orang kenal kok sama Bapak. Pak Harrison terlalu nyanjuk. Malah saya oke, itu aja lah kira-kira Pak Harrison ya. Jadi saya kembali ke sini Pak Harrison. Jadi Pak Harrison saya ingatkan begini. Ini kita tadi sedang hanya bicara satu, ini kan indikator untuk kependidikan ini. Mulainya dari sini 71 kan. Di indikatornya yang di paling ujung 73. Kita baru membahas soal hubungan KI dan KD. Contoh IPK baru tujuan. Ini sebenarnya masuk lagi ke teori belajar, tapi saya kira sudah habis waktu kita ini. Teori belajar ini banyak ini kan. Banyak, Pak. IPK tadi sudah kita singgung sedikit, atau tujuan. Masih banyak. Jadi Pak Arison harus mengacu ke sini dan ini semuanya ada di modul Pak Arison ya. Iya, Pak. Jadi Pak Arison nanti lihat indikator-indikator ini dan perkirakan pertanyaan yang akan muncul. Kalau tadi saya kan ya 73 tadi 73 kan menanyakan hubungan antara KI dan KD. Kan KI KD aja di sini yang ada, yang tidak ada apa, yang tidak ada SKL. Itu bisa jadi akan ditanyakan. Jadi karena dia masih berkaitan dengan menganalisis KI dan KD. KI ini dari mana? Ya dari SKL. SKL itu dari mana? Ya itu yang dari KMA tadi. Gitu. Jadi maksudnya itu pusat yang merumuskan. Sedangkan tujuan dan indikator itu adalah kewenangan dari siapa Pak kira-kira Pak Rizal? Bagaimana, Pak? Sedangkan tujuan dan indikator, perumusan tujuan dan indikator dalam RPP tadi, Iya, Pak. itu siapa yang merumuskan? Tujuan dan indikator yang merumuskan guru, Pak. Nah, baru kita guru yang merumuskan bagaimana hubungannya. Jadi indikator atau tujuan, kalau tujuan dia diambil dari indikator. Indikator dijabarkan dari KD. Nah, jadi maksudnya guru itu tugasnya mengembangkan kurikulum dikaitkan dengan hubungan KI dan KD atau KD dan indikator. Jangan sampai di KD-nya sudah C4, lalu di indikatornya C2. Itu tidak benar atau kurang benar. Gitu. Bagaimana tadi, Pak? Jangan sampai di KD-nya sudah C4. C4 itu kan analisis itu kan. Iya, Pak. Nah, jangan sampai lagi di indikatornya C2 menyebutkan atau pemahaman turun dia. Turun, Pak, ya. Minimal sama kalau tidak akan turun. Kalau teori belajar apa yang Pak Arson paham? Teori. Teori belajar yang banyak ini ada teori belajar intelektual, ada teori belajar perkembangan moral, ada teori belajar behavior, ada teori belajar kognitif, ada teori belajar konstruktif, ada teori belajar humanis.
Yang paling terkenal dari belajar behavior. Nah, apa maksudnya? Masih ingat Pak Arsa? Yang dari modul. Behavior. Atau siapa-siapa tokoh-tokohnya gitu. Lupa saya, Pak. Nah, jadi nanti Pak Arison baca lagi modulnya Pak Arison ya. Jadi ingat-ingat lagi. Jadi, Pak. Nah, jadi behavior itu ada Edward, Elton Beck, Skinner, Ivan Pavlov. Lalu kalau teori belajar kognitif, siapa yang Pak Arsana ingat? Kognitif, ada Piaget, ada Gagne, ada Brunner. Eh, Kalau humanis atau konstruktif, siapa yang Pak Arsana ingat? Kayaknya sudah lupa lagi semuanya. Jadi itu. Allah nanti saya akan baca lagi, Pak. Oke, baca lagi Pak Rison ya. Jadi humanis, siapa tokohnya? Gitu. Ini tokohnya Abraham Maslow, Fromm, David McClelland. Gitu. Kalau IPK berorientasi abad 21, apa-apa saja orientasi abad 21 itu Pak Rison? Bagaimana, Pak? Orientasi abad 21. Tapi kayaknya sudah Pak Rison, sudah ya. Tapi Pak Rison tidak bisa keluar ini karena jadi host kan. Iya, Pak. Jadi host, Pak. Jadi Pak Rison matikan saja ininya, kameranya kayak saya. Kita panggil yang lain ya. Pak Rison itu aja dulu Pak Rison ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya Ilmunya hanya Pak, mengingatkan itu aja Pak Rison. Jadi banyak Pak sekali, Pak, Rison yang harus saya rubah nih, Pak. enggak juga sih. Maksudnya itu kan Pak Rison mau menuju ke ini, mau menuju ke ujian apa namanya? Ujian Oke, Pak. kinerja dan UP nanti yang kan. Iya. Jadi ya memang semuanya dari modul. Sebentar saya panggil ya, orang kedua. Orang kedua, oke. Jadi dari situ Pak Arison ya.